Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa. Adapun latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Ada 5 faktor yang melatar belakangi lahirnya kolonialisme dan imperialisme Eropa. Yang pertama, adanya paham merkantilisme di Eropa. 2. Jatuhnya Konstantinopel. 3. Revolusi industri dan penemuan di bidang iptek. 4. Dorongan melanjutkan perang salib. 5. Penjelajahan samudra. Baiklah, sebelum Ibu jelaskan 5 faktor lahirnya kolonialisme dan imperialisme, Ibu akan menjelaskan asal kata dari kolonialisme. Jadi kolonialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kolonia yang artinya tanah jajahan. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Jadi imperialisme adalah sistem penjajahan di mana suatu negara menguasai wilayah lain beserta dengan sumber daya negara tersebut. Dalam perkembangannya, imperialisme memiliki 2 pengertian. Yang pertama, imperialisme kuno, dan yang kedua adalah imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah upaya untuk mencari daerah jajahan yang didorong oleh semangat triji atau lebih kita kenal dengan gold, glory, dan gospel. Sedangkan imperialisme modern adalah upaya untuk menguasai suatu wilayah untuk kepentingan ekonomi dan memenuhi kebutuhan industri. Jadi sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan juga pemasaran hasil industri. Maka dari itu, praktik kolonialisme dan imperialisme yang diterapkan oleh bangsa Eropa untuk mendapatkan sumber-sumber kekayaan alam di belahan dunia lain seperti Asia dan Afrika, selain karena ingin mencari sumber-sumber kekayaan lain atau kekayaan alam, ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya kolonialisme dan imperialisme di dunia. Yang pertama yaitu adanya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme merupakan suatu aliran filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang pesat pada abad ke-16 hingga abad ke-18 di Eropa Barat. Paham ini menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset dan modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, para penganut paham ini beranggapan bahwa ketika suatu negara yang kaya akan mampu membiayai segalanya sehingga menjadi kuat, termasuk untuk membiayai tentara untuk penjaga keamanan. Yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau tangan Islam pada tahun 1453 mengakibatkan terputusnya perdagangan antara bangsa Eropa dan Asia. Oleh karena itu, bangsa Eropa kemudian mencari jalan untuk menemukan wilayah penghasil rempah-rempah baru. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya pelayar-pelayar dari Eropa yang kemudian mengitari belahan dunia lain untuk menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Yang ketiga yaitu revolusi industri dan penemuan di bidang iptek. Jadi revolusi industri dan penemuan di bidang iptek menjadi salah satu alasan mengapa kemudian muncul kolonialisme dan imperialisme Eropa. Hal ini diakibatkan di mana bangsa Eropa membutuhkan banyak bahan mentah untuk memasarkan atau membuat bahan-bahan industri. Revolusi industri pertama kali terjadi di wilayah Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh wilayah di dunia. Jadi revolusi industri ini merupakan periode di mana terjadi perubahan penggunaan yang awalnya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi penggunaan tenaga mesin. Oleh karena itu, terjadi perubahan di berbagai bidang, misalnya bidang pertanian,
manufaktur, pertambangan, transportasi, teknologi, dan lain-lain. Yang keempat adalah dorongan untuk melanjutkan perang salib. Kebanyakan orang menganggap bahwa perang salib adalah perang antar agama. Akan tetapi sebenarnya perang salib di sini adalah perang untuk memperebutkan wilayah atau kekuasaan. Dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah wilayah Yerusalem yang dianggap sebagai tanah suci bagi orang-orang Barat atau orang-orang Eropa. Tanah Yerusalem yang dimaksud adalah Palestina sekarang. Jadi sebenarnya perang salib telah berlangsung sejak lama. Hingga saat ini pun perang salib masih berlangsung, yaitu dengan memperebutkan wilayah Palestina dengan mengorbankan masyarakat Palestina sekarang. Nah, kita bisa lihat sekarang ini banyak pemberitaan-pemberitaan mengenai wilayah Palestina yang ingin dikuasai oleh Israel. Yang kelima adalah penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra ini adalah pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Barat untuk mengitari belahan dunia untuk menemukan wilayah penghasil rempah-rempah tentunya. Jadi penjelajahan samudra ini dilakukan oleh bangsa Barat dengan tujuan utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu mereka mengitari belahan dunia, mereka banyak menemukan wilayah-wilayah baru seperti wilayah Selat Magellan, kemudian penemuan Tanjung Pengharapan, penemuan wilayah Amerika, dan masih banyak lagi penemuan-penemuan wilayah baru pada masa penjelajahan samudra. Tetapi kita lebih mengarah kepada penjelajahan samudra dengan tujuan untuk menemukan rempah-rempah yang ada di belahan dunia timur. Yang dimaksud di sini adalah wilayah Nusantara. Adapun pelopor penjelajahan samudra ialah negara Portugis dan juga Spanyol. Negara Portugis lah yang memulai adanya penjelajahan samudra dengan mengirimkan pelautnya yang bernama Christopher Columbus. Christopher Columbus kemudian mengitari belahan dunia, lalu menemukan wilayah baru di daerah sekitar Laut Karibia. Yang selanjutnya kemudian ada Magalhães dan Delcano. Magalhães di sini adalah salah satu penemu dari Selat Magellan. Selanjutnya disusul oleh Hernan Cortes dan Pizarro. Kemudian untuk pelaut Portugis di sini yang terkenal adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran menuju wilayah timur untuk menemukan Hindia, namun ia hanya sampai ke Tanjung Harapan. Perjalanan Bartolomeus Dias ini terhenti karena kapalnya diserang ombak. Sehingga sampai di wilayah Tanjung Harapan, dia mengharapkan adanya yang bisa melanjutkan perjalanan yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias. Maka perjalanan selanjutnya dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Lalu kemudian Alfonso de Albuquerque yang kemudian mampu menemukan wilayah Maluku pada tahun 1511. Selain kedua negara tersebut, terdapat pula pelaut dari bangsa Belanda dan juga bangsa Inggris. Antara lain ada Barents, kemudian ada Cornelius de Houtman, kemudian ada Pilgrim Father, dan Abel Tasman. Kita ketahui bersama bahwa Cornelius de Houtman lah yang kemudian mampu menemukan wilayah Banten. Selanjutnya Abel Tasman. Abel Tasman ini kita kenal merupakan penemu dari Pulau Tasmania. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat Ibu sampaikan. Selanjutnya harapan Ibu semoga kalian bisa memahami materi kolonialisme dan imperialisme Eropa, terutama mengenai faktor-faktornya dan juga mampu memahami apa sih alasan bangsa Barat ke Nusantara. Sekian dari Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.